Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Kristen Jawa Klase Semarang Timur, edisi hari Selasa 29 Agustus 2023. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga, oleh karena kasih-Mu pada saat ini kami boleh bersama-sama dapat bersekutu untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan sabda Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, 'Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?'" Demikianlah sabda Tuhan. Tema firman Tuhan, spiritualitas krisis. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semua orang pasti ingin hidup aman, tenang, dan jauh dari masalah. Kalau boleh, semua anggota keluarga sehat jasmani dan rohani, hidup kecukupan sandang, pangan, dan papan. Namun badai hidup bisa datang kapan saja dan bisa mengguncang siapa saja. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan banyak orang meramal bahwa tahun 2023 menjadi tahun yang sulit atau tahun yang gelap. Dunia dikejutkan dengan perang Rusia-Ukraina yang membawa efek domino bagi negara-negara lainnya dan menimbulkan krisis ekonomi global, krisis pangan, dan krisis energi. Kita semua tahu bahwa krisis itu bukan barang yang baru bagi kita. Sepanjang hidup kita ada berbagai macam krisis yang telah kita alami. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk bertahan dan berjuang saat hidup mengalami krisis. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan dalam kitab Keluaran pasal 17 menceritakan umat Israel yang mengalami krisis air di padang gurun. Saat tiba di Rafidim, mereka mengalami krisis air. Tidak ada air untuk diminum oleh bangsa Israel, yang membuat mereka gelisah. Karena tidak ada air, berarti kelangsungan hidup mereka terancam. Ini bukan merupakan hal yang sepele, ini hal yang serius, karena mereka bisa mengalami dehidrasi, hal yang menyangkut hidup dan mati. Itulah sebabnya umat Israel menjadi marah dan bertengkar dengan Musa supaya Musa menyediakan air. Padahal Musa sendiri juga mengalami hal yang sama, yaitu tidak ada air. Musa juga tidak bisa menyediakan air. Kitab Keluaran pasal 17 ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Saudaraku, sebenarnya mereka menjadi marah dan bertengkar dengan Musa bukan hanya persoalan krisis air, tetapi ada persoalan yang lebih dalam, adalah ketidakpercayaan mereka kepada pemeliharaan Tuhan. Mereka mengalami spiritualitas krisis,
Hal ini terlihat dari Kitab Keluaran 17 ayat yang ke-7b yang mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudaraku, mereka tidak percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Padahal Allah jelas-jelas hadir dalam kehidupan mereka melalui tiang awan dan tiang api. Tetapi tingkah laku mereka tetap saja tidak percaya pada kuasa Tuhan dan bersungut-sungut oleh karena masalah air minum. Mereka tidak meyakini bahwa Allah juga menyediakan air bagi mereka di Rafidim. Betapa menyedihkan bangsa Israel ini. Belajar dari pengalaman spiritualitas krisis yang dialami orang Israel, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan umatnya, dan Tuhan bertindak menurut cara dan waktunya. Terbukti Allah memberikan air kepada umat Israel untuk menjelaskan bahwa Allah tetap memelihara hidup mereka. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bentuk kehadiran dan pemeliharaan Tuhan adalah dengan memenuhi kebutuhan makanan dan minuman. Jadi, masalah makanan dan minum sudah pernah mereka alami, dan mereka pun sudah melihat atau merasakan langsung bagaimana cara Tuhan menolong mereka melalui hambanya Musa yang memimpin mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketidakpercayaan kepada pemeliharaan Tuhan juga membuat kita ketakutan, mudah marah, ragu, dan bersungut-sungut. Spiritualitas krisis kita juga perlu dipertanyakan. Apakah kita akan tetap setia dan percaya kepada kuasa Tuhan di tengah-tengah krisis? Dari sini kita dapat belajar banyak hal, bahwa umat Tuhan, bahkan orang yang sudah berjalan sesuai dengan perintah Tuhan pun dapat menghadapi yang namanya krisis spiritualitas. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Pelajaran iman yang kita petik adalah, mari tetaplah percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mantarkan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.